Sifat koligatif larutan, yaitu sifat larutan yang tergantung pada banyaknya partikel terlarut. Jadi bukan macam atau jenisnya partikel terlarut. Nah, meliputi 1. Kenaikan titik didih, simbolnya adalah delta temperature of boiling. Kemudian yang kedua, penurunan titik beku larutan, delta temperature of freezing. Kemudian yang ketiga, penurunan tekanan uap jenuh larutan, delta pressure. Kemudian yang keempat, tekanan osmosis larutan, simbolnya V. Jadi sifat koligatif yang disebabkan karena banyaknya partikel terlarut itu berjumlah 4. Jadi di sini, kalau partikelnya makin banyak, maka titik didih akan terjadi kenaikan. Partikelnya makin banyak, titik beku akan mengalami penurunan. Kalau partikelnya makin banyak, maka tekanan uap jenuh dari larutan akan menurun. Dan juga demikian juga ketika partikelnya yang terlarutnya makin banyak, akan terjadi perubahan pada tekanan osmotik larutan. Biasanya tekanan osmotik larutan akan menjadi tinggi. Nah, banyaknya partikel terlarut itu selain tergantung pada konsentrasi, juga dipengaruhi oleh jumlah ion yang dikandung oleh senyawa yang terlarut tersebut. Adanya ion-ion ini akan mempengaruhi banyaknya partikel yang terlarut di dalam larutan. Ini adalah contoh kation yang umum yang sering terdapat di dalam soal. Contohnya ion hidrogen, ion litium, ion natrium, kalium, rubidium, cesium. Kemudian berikutnya ion amonium, ion perak, dan seterusnya. Berikutnya ini adalah anion yang umum, ya, ion dari halida, fluorida, klorida, bromida, iodida, hidroksida, nitrat, cyanida, kemudian ion asetat, permanganat, dan seterusnya. Nah, adanya ion-ion ini, adanya kation dan anion, itu akan memperbanyak jumlah partikel yang terdapat di dalam larutan. Lanjut. Kita lihat di sini bagaimana suatu senyawa terurai menjadi ion yang akan menambah jumlah partikel. Contoh di sini, kalsium asetat itu akan terion menjadi ion Ca2+ dan ion asetat. Ion Ca2+ jumlahnya 1, ion asetat jumlahnya 2. Akibatnya jumlah ionnya itu ada 3. Kemudian berikutnya, ion amonium fosfat menghasilkan ion amonium sebanyak 3, ini ada 3, dan ion fosfat jumlahnya 1. 3 ditambah 1, maka jumlah ion yang ada adalah 4. Berikutnya kita ambil contoh lagi, aluminium karbonat. Ion aluminium ini akan berjumlah 2 yang dihasilkan, kemudian ion karbonat berjumlah 3, sehingga jumlah ionnya 2 ditambah 3, sehingga jumlah ionnya ada 5. Oke, anak-anak perhatikan, ini ada tabel tentang kation dan anion. Tolong dilihat-lihat untuk nanti kalian mengerjakan tugas berikut ini ya. Ini contohnya ini, H+ adalah ion asam atau ion hidrogen. Li+ adalah ion litium, Na+ adalah ion natrium, dan seterusnya. Ini adalah wilayah kation, kemudian yang ini adalah wilayah anion, ya. Oke, bermuatan negatif nih yang anion, kalau yang kation bermuatan positif. Nah, senyawa-senyawa itu bisa terion menjadi kation dan anion. Nah, nanti kalian coba kerjakan soal seperti ini nih. Nah, ini Bapak sudah memberikan contoh. Ini kalsium asetat itu bisa terion menghasilkan ion Ca2+ dan ion CH3CO-. Ion kalsium dan ion asetat sebanyak 2.
Sehingga total ionnya adalah 1 ditambah 2 menjadi 3. Oke ya, lanjutkan nanti ya. Ya, silakan lanjutkan.